Keras kepalamu sama dengan Minggu banget. Untuk nomor satu kan itu tentang lenting sempurna ya. Masih pada ingat nggak tuh rumusnya tentang lenting sempurna? Eh, ini mau langsung dijawab aja ya. Takut kemalaman juga kan. Besok kan kalian ujian juga. Jadi kita langsung aja ke nomor satu. Jadi pertama untuk fisika tuh biasain nulis kayak diketahuinya apa. Yang pertama di sini ada MA atau massa bola A. Itu berat masanya 1 kilogram. Kemudian MB-nya itu 2 kilogram. Lalu V-nya VA itu 4 meter per sekon. Dan VB-nya itu min 5 meter per sekon. Sebelumnya mau nanya kenapa 5 meter kenapa VB-nya itu minus? Kenapa nggak positif? karena arahnya ke kiri. Nah, bagus. Nah, kemudian yang ditanya apa di situ? Dia minta bola setelah tumbukan. Jadi pas tumbukan otomatis kan kayak bola A itu akan mental ke arah kiri, kemudian yang bola B-nya itu mental ke arah kanan. Anggap aja makanya ditulis di situ VA aksen ya. Yang ditanya itu berapa? Kemudian VB aksennya itu berapa? Ini kecepatan bola setelah terjadi tumbukan. Oke, kita langsung masuk ke rumusnya. Untuk rumusnya itu ada EK EKA plus EKB sama dengan EKA aksen ditambah EKB aksen. Duh, B aksen. EK apaan EK itu? Adi masih ingat ya EK rumusnya apa? EK itu energi kinetik ya. Masih ingat nggak rumus energi kinetik? MGH bukan Kak? Salah. MGV ya Kak? Salah, salah. Kinetik. Masih ingat nggak? MV kuadrat, Kak. Nah, bagus. Kan rumus EK itu kan setengah MV kuadrat ya. V kuadrat ini juga sama kan. Nah, setengahnya itu bisa kita hapus karena sama kan. Ini dicoret, terus di setengah yang di sini coret, setengah yang di sini coret, setengah yang di sini coret. Paham nggak? Kenapa bisa coret? Kan sama kan, setengahnya itu bisa makanya bisa dicoret. Jadi kan nggak ada perbedaan kan sama setengah yang di EKA sama EKB sama EK aksen sama EKB aksen. Jadi itu langsung bisa dicoret. Jadi kita langsung pakai ke rumus yang sisanya aja. Jadi kayak MA dikali VA kuadrat ditambah MB dikali VB kuadrat sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB ini kuadratnya sama VB aksen kuadrat. Nah, untuk MA-nya tadi berapa? 1. 1 dikali 4 ditambah MB-nya 4 dikali minus 5 kuadrat, jangan lupa. Nah, dengan MA-nya berapa di sini? 1. Ya, 1 dikali VA aksen kuadrat ditambah 4 dikali VB aksen kuadrat. Di sini ada Kak, maaf, itu yang ya, MB-nya bukannya 2 ya? berapa?
MB-nya bukannya 2 ya, Kak? Oh iya, maaf, maaf. Salah lihat. MB-nya 2 ya, maaf guys. Masanya 2. Ada yang salah lagi? Oh ini salah lagi. Ini 2. 2. Jadi 16 ditambah 25 kali 2, 50. Sama dengan VA aksen kuadrat ditambah 2 VB aksen kuadrat. Sama dengan 66. Terus VA aksen kuadrat ditambah 2 VB. Duh. Ditambah 2 VB aksen kuadrat. Nah ini untuk persamaan 1. Sampai sini paham nggak? Atau kecepatan gitu? Sama kalau ada yang bingung ditanya aja ya. Udah paham, Kak. Nggak paham? Paham Udah nih? paham, Kak. Oh, udah Paham, paham. paham. Oke. Jordan bagaimana Jordan? Oke, lanjut. Si ini untuk persamaan 1. Kita lanjut ke setelah tumbukan terjadi yang arahnya itu. Yang eh, kita mau nyari yang ini kan. Nah, itu berapa kecepatannya? Lanjut. Jadi rumusnya masih sama. Jadi MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Itu ada kuadratnya yang saya Kekekalan momentum. Oh, jadi ini rumus dari kekekalan momentum. Ini rumus kekekalan momentum. Jadi makanya nggak ada kuadratnya. Ini rumus kekekalan momentum. Jadi tadi kan udah. Terus M-nya berapa tadi? 1 dikali 4 ditambah 2 dikali min 5 sama dengan kan M-nya 1, langsung aja ya kita tulis V aksen ditambah MB-nya berapa? 2. 2 VB aksen. Ini berapa? 5. 5 tambah min 10. 4 ditambah min 10. Berarti min 6 kan? Sama dengan VA aksen ditambah 2 VB aksen. Sehingga VA aksen sama dengan min 6 min 2 VB aksen. Ini persamaan keduanya. Oke. Nah ini kan udah ada 2 persamaan ya. Ini sampai sini paham nggak? Masih pada paham kan ya? paham Kak. Paham, Kak. Oke. Terus kita langsung masukin ke eh, jadi yang VA aksen ini yang VA aksen sama dengan min 6 sama dengan min 2 VB aksen dimasukin ke VA aksen kuadrat yang di atas ini nih. Kelihatan nggak sih? Oh, kelihatan. Yang di atas ini nih. Nih, masukin ke sini. Jadi kalau diubah tuh dalam kurung ya. Kan min 2. Jadi 2 VB aksen ditambah 6 kuadrat ditambah 2 VB aksen kuadrat. Nah, dengan 66. Paham nggak masukinnya? Kan tadi kan di sini ada minus ya, yang minus 6 min 2 VB aksen. Nah, itu bisa ditarik keluar. Jadi makanya hasilnya positif. Ditarik keluar karena
dia bisa karena samaan gitu. Makanya kita pakai kurung. Terus pas dikuadratin jadi 4 VB aksen kuadrat ditambah 36 ditambah 24 VB aksen ditambah 2 VB aksen kuadrat sama dengan 66 VB aksen kuadrat. Setelah digabungin maka dapat kan 4 VB aksen kuadrat ditambah 2 VB aksen kuadrat jadi 6 VB aksen kuadrat ditambah 24 VB aksen. Kemudian 66-nya pindahin ke kiri, pindahin ke sini. Jadi 36 dikurang 66 sehingga hasilnya min 30 sama dengan 0. Terus kita faktorin. Kalau kita kecilin dulu dibagi 2, dibagi 6. Jadi kalau dibagi 6 jadi VB aksen kuadrat ditambah 6 VB aksen min 5 sama dengan 0. Nah, kan untuk kalau misalnya butuh yang B-nya itu kan positif ya. Nggak mungkin minus lagi karena pas setelah mental bola yang B-nya itu ke arah kanan kan. Ke arah kanan makanya hasilnya positif. Sedangkan yang bola A itu ke arah kiri. Jadi berlawanan arah hasilnya negatif. Paham nggak? Kan kayak tadi kenapa ininya minus 5 VB-nya yang awal tuh. Karena arahnya ke kiri. Nah, setelah tabrakan mental, yang VB-nya ke arah kanan jadi hasilnya positif, sedangkan yang VA-nya itu yang tadinya positif jadi negatif karena ke arah kiri. Nah, setelah itu difaktorin jadi VB aksen plus 5 sama VB aksen min 1 sama dengan 0. Nah, kalau diginiin kan yang dibutuhin berapa? Yang angka 1 atau yang 5? Buat VB-nya. Yang 1, Kak. Yang 1 ya. Karena positif kan? Karena VB aksen min 1 sama dengan 0, maka VB aksen sama dengan 1 meter per sekon. Ini VB-nya udah dapat. Tinggal VA-nya. Kan tadi kan ada persamaan keduanya gini kan. VA aksen sama dengan min 6 min 2 VB aksen. Ya kan? Nah, VB aksennya udah dapat nih. 1 kan, jadi min 6. Min 2 dikali 1 sama dengan min 4 meter. Min 8. Min 2 dikurang min 2. Min 6 dikurang min 2 jadi min 8 meter per sekon. Jadi dapat nih hasilnya. VA-nya segini, V aksen. Sedangkan VB aksennya 1 meter per sekon. Paham nggak, guys? Kak, saya masih agak kurang paham yang tadinya VA-nya minus 6 dikurang 2 VB aksen jadi plus itu gimana ya, Kak? Bisa tolong dijelasin nggak? Sama yang bagian difaktorin, dibagi 6 itu 24 dibagi 6 bukannya 4 VB aksen ya, Kak? Oh iya, 4. Sorry, salah. Makasih koreksinya, guys. Aduh. Oh, pas dimasukin ke sini positif. Minus 1 kuadrat positif. Oh iya. Oh iya karena kenapa minusnya hilang kan dikuadratin ya. Jadi positif. Nah, iya. Nah, kan hasilnya kan gini kan. Kalau misalnya pas dimasukin jadi 6. Nah, kan ini dia sama-sama minus nih. Nah, minusnya ini bisa ditarik keluar. Jadi kan kalau misalnya difaktorin ini kan min kali 6 berapa? Min 6.
Terus min dikali 2 VB aksen sama dengan berapa? Min 2 kan, min 2 VB aksen. Maka hasilnya kalau misalnya di minus dikeluarin, hasilnya ke sini. Nah, karena pas dimasukin ke sini, pas dimasukin ke VA aksen kuadrat ini, kan dikuadratin tuh minusnya. Nah, minusnya hilang. Karena minus kali minus berapa? Kan dikuadratin tuh. Jadi positif kan? Paham nggak? Agak muter ya? Oh iya Kak, agak paham sih. Jadi itu kalau misal ditulis berarti dalam kurung minus terus dalam kurung 2 VB aksen ditambah 6 tutup kurung Nah, lagi terus kuadrat gitu ya Kak. Jadi nah iya benar. minusnya dikuadratin sendiri. Iya, Jadi betul. dia plus. Oke, Nah, iya. makasih Kak. Oke, ini udah dapet ya jawaban nomor 1. Paham nggak? Yang lain paham nggak, guys? Paham, Kak. Oke. Berarti lanjut ke nomor 2. Terus. Untuk nomor 2 dilanjut temen gue dulu switch karena gantian. Nomor soal mana sih? Bentar ya. Guys. Oke. Udah pada megang soalnya semua belum? Udah, Kak. Oke. Ya, aku yang kemarin nutorin kalian MTK. Oke, kita gambar dulu ya skema ini. Ini kita buat lengkungan, ini lurus, terus lengkungan lagi. Nah, ini. Sini ada kotak ya. Misalkan tingginya ini sampai ke garis yang datar itu H ya. Oke. Kita mulai soalnya. Sebuah partikel meluncur sepanjang jalur yang ujungnya tinggikan dan sebagian tengahnya datar. Seperti ditunjukkan dalam gambar. Oke. Panjang bidang datar adalah 2 meter, bagian lengkung lintasan licin. Koefisien gesekan kinetis untuk bagian datar adalah mu k sama dengan 0,2 ya. Ini L-nya sama dengan 2 meter dengan koefisien gesek kinetisnya 0,2. Oke. Partikel dilepaskan dari titik A. Oke, di sini titik A-nya ya. Di atas bagian datar lintasan, di manakah benda berhentinya? Oke. Gini. Ini konsep apa? Anak ya? Gimana? Konsep apa ini? Ada yang bisa kasih tahu ini pakai konsep apa? Konsep kekalan energi ya. Di sini energinya berubah dari energi apa ke energi apa? Ya, pas ini kita kan berubah energi di titik B, jadi energi apa? Halo, halo. Tes, masuk gak suara aku? Masuk Kak. Masuk, Kak. Okay. Lagi mikir ya. Jadi energi potensial ke energi kinetik ya. Energi potensial ke energi kinetik plus energi
Maksudnya energi potensialnya berubah ke energi kinetik sama energi gesek ya, yang dilawannya. Nah, berarti kita buat logikanya kan gitu ya. Paham nggak? Apa? Jadi energi potensialnya kebagi buat ngegerakin sama ngelawan gaya geseknya. Oke? Paham? Paham, Kak. Oke, berarti kita buat ya. Energi kinetik. Kan dia dari A ke B itu berubah jadi energi kinetik kan. Energi kinetik A EKA sama dengan EKA, sorry, ini EPA. Tar, energi kinetik di A berapa? Energi kinetik di A berapa? 0. 0. Energi potensial di B berapa? Energi potensial di B. Lihat referensinya ini ya, titik acuannya, kerangka acuannya. Kerangka acuannya di sini ya. Jadi di sini ketinggiannya 0. Berarti energi potensial di B berapa? Potensial ya. Nol bukan, Kak? Apa? Ya, benar 0. Kita ubah dulu nih, jadi 0 ya. Nah, terus ini M G kali H gitu kan ya, rumus energi potensial ya, waktu SMP tuh. Terus energi kinetik B apa? Setengah M V kuadrat. Berarti V sama dengan, kita cari kecepatan dulu di B. Berarti V sama dengan akar 2GH ya. Salah. Aku harusnya gak usah kayak gini. Kita nggak usah buat kayak gini. Nah, energi ini kita kan pengen ini ya, pengen tahu dia berhenti ya. Berarti seluruh energi kinetiknya itu diubah jadi energi. Sorry, tadi aku salah konsep. Jadi gini. Jadi energi potensial diubah ke energi kinetik sampai habis seluruhnya. Jadi energi kinetik. Oke? Clear sampai situ? Ini dari ulang ya. Ya tadi yang mau ngomong gimana? Paham? Paham, nggak paham? Oke. Nah, kemudian dari energi kinetik itu seluruhnya diubah jadi energi dari apa, sorry, bukan dari energi. Jadi usaha untuk melawan gaya geseknya sampai dia berhenti. Makanya di situ energinya habis. Paham? Sampai situ? Paham, Kak? Oke, berarti ini sama dengan WG ya. Oke, WG. Atau usaha untuk melawan gaya gesek. Kita definisinya kayak gitu. Nah, usaha rumusnya apa? F kali S. S. F-nya FG kan ya, yang kita pakai sekarang ya. FG kan berarti kan WG itu sama dengan FG kali S. FG itu rumusnya apa? Gaya beratnya kan? Gaya beratnya dikali koefisien gesek kinetik ya. Gaya beratnya gaya beratnya berarti kan M dikali G dikali S dikali mu K ya dikali S. M-nya berapa M-nya? M-nya berapa M-nya? Sudah aku nanya nih. M-nya berapa tuh? Nggak ada M ya? Iya, nggak ada, Kak. Nggak ada. Oh, ngapain pakai M ya? Kan di sini kan kita gini ya. Kita kan, oh ya, aku definisi lagi ya. Sorry. Di sini S ini adalah
titik di mana dia berhenti, sejauh apa dia berhenti. Sejauh apa dia berhenti. Seberapa jauh dia berhenti. Seberapa jauh kotaknya berhenti. Kotaknya berhenti. Oke. Oke, tadi kan WG itu sama dengan ini ya, energi potensial ya. Nah, energi potensial kan tadi M kali G kali H. Yang kita pengen cari kan S-nya ya. Nah, S-nya H-nya berapa tadi? H-nya M-nya kita coret, G-nya kita coret ya kan? Berarti S sama dengan H per mu K. Di mana H-nya itu sama dengan berapa tadi H-nya dan? 1 meter ya? 2 meter. 1 meter per 0,2 sama dengan 5 meter. 5 meter ya? Logik ya masuknya nih? Sampai sini logik gak? 5 meter. Masuk akal gak 5 meter? Itu tapi I-nya cuma sampai 2 meter ya, Kak. Cuma 2 meter ya? Ya kan? Nggak masuk akal ya? Berarti dia, kalau kayak gitu, dia naik ya? Nah, berarti kita kurangin dulu dia. Sama apa sih namanya nih? Usaha untuk melawan gaya geseknya. Berarti kita buat, dia kan pasti naik ke sini ya? Ya gak? Pasti naik ke sini. Kita buat titik C. Ya gak? Pasti naik ke situ gak? Iya, Kak. Pasti naik ya. Berarti kita ubah lagi logikanya kalau kayak gitu. Karena ketika kita coba, ternyata dia berhenti ketika kalau lintasan lurus dia di 5 meter kan. Nah, berarti kalau kayak gitu EPA-nya EPA sama dengan WG ditambah EPC. Oke? Paham nggak? Jadi seluruh energi potensial A digunakan untuk melawan seluruh energi melawan atau melakukan usaha untuk melawan gaya gesek, kemudian sisanya diubah menjadi energi potensial di titik C. Paham nggak? Kalau peraturannya kayak kemarin aja ya, kalau misalkan ada yang bingung, tinggal interupsi aja. Sampai sini gimana? Halo? Gimana? Boleh diulang mungkin, Kak? Oh, diulang. Sampai mana tuh yang diulangnya? Apa dari awal? Enggak, yang ini. FPA sama dengan WG plus EPC. Gini, tadi kan tadi kita udah nyoba ya. Tadi di pikiran kita kalau dia berhenti di tengah-tengah ya kan? Ya kayak. Iya, Kak. Tadi asumsi kita tuh di awal kalau kayak gini kita awalnya ngubah awalnya kita asumsiin kalau dia tuh berhenti di tengah gitu. Tapi setelah kita coba dia berhenti ternyata di sejauh 5 meter. Ya kan? Nah, berarti kalau kayak gitu di energi potensial yang dipakai pertama digunakan untuk melawan gaya gesek sejauh 2 meter aja. Sisanya digunakan untuk naik lagi. Kalau naik itu berarti kita butuh energi potensial ya kan? Ya enggak? Gimana? Energi potensial ke titik C gitu. Ya? Gimana? Ya, Kak. Oke. Paham nggak?
Tes. Kak, saya mau nanya deh, itu Mhm. yang WG-nya kenapa pakai rumus yang EP deh, Kak? WG-nya pakai rumus yang EP. Oh, sorry. Jadi gini. Ini kan tadi udah ada ini kan. WG sama dengan EPA kan. Ya kan ya? Nih. Yang ini kotak yang kita awalnya. Ini. Kita asumsiin awalnya gitu kan. Ternyata kan nggak berlaku begitu ya. Ternyata nggak sama dengan WG ya. Gitu. Gimana? Sebenarnya berulang nggak masalah. Mau dijelasin terulang lagi nggak? Boleh, Kak? Boleh gitu. Oke. Jadi gini ya. Eh, jadi gini. Jadi gini. Eh, jadi baloknya kan bergerak dari A yang ke B gitu. Di mana seluruh energi potensial di titik A berubah jadi energi kinetik kan ke titik B. Ya, paham sampai sini? Iya, Kak, paham. Paham. Nah, kemudian asumsi pertama kita itu dia berhenti di tengah. Jadi makanya kita bikin dia sama dengan WG, usaha dari gaya gesek. Oke, sampai sini clear? Clear, Kak. Oke. Nah, sekarang kita ini aku buat lagi nih EPA ya. Anyway ya, kita buat sini. W kan sama dengan Fs. Berarti kan kalau W sama dengan Fs, berarti Wg sama dengan gaya gesek dikali S kan. S ini apa? Sejauh mana dia berhenti ya kan? Kita tahu bahwa energi potensial dari di titik A itu M kali G kali H. Dan energi usaha dari gaya gesek itu adalah M kali G. G beratnya dikali mu K dikali S. MG kita coret berarti sisanya S mu K sama H. Berarti S sama dengan H per mu K. H1 per 0,25 sama dengan 5 meter. Ternyata kan kita tahu panjang lintasannya 5 meter pun nggak sampai kan. Yang kita tahu cuma 2 meter. Berarti kan ada kelebihan energi kan? Ya. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Kelebihan energi ini jadi apa? Energi potensial Untuk sampai Titik C. ke C. ya. C. Ya, tinggal kita masukin lagi ya ini M. Jadi makanya tadi pemodelan rumusnya itu energi potensial titik A sama dengan energi usaha untuk melawan gaya gesek ditambah energi potensial untuk mencapai titik C. Oke ya, sampai sini paham ya rumusnya ya? Nah, habis itu EPA sama dengan M kali G kali H. Kemudian WG sama M kali G kali mu K kali L. EPC-nya sama dengan apa? M kali G kali HC. MG-nya kita coret, sisa H sini sisa mu K L, sini tambah HC. Gitu. Berarti
Yang kita carikan HC ya. HC sama dengan H min mu K kali L. Diana H-nya kan 1 meter. Mu K-nya 0,2. L-nya 2 meter. Berarti 0,6 meter. Ini ketinggiannya 0,6 meter. meter. Gitu. Jadi dia naik sampai 0,6 meter. Yang ditanya apa, Dan? Coba. Berhentinya di mana? Yang ditanya berhentinya di mana? Gimana ya cara jelasin untuk berhentinya gimana? 0,6 meter tingginya. meter. Nah, di sini ada ini nggak panjang. Bagian tengahnya datar. Oke. Berarti jelasinnya gimana? Ya paham lah ya. Pokoknya titik C aja di ketinggian 0,6 meter pada bagian miring yang satunya. Oke. Ada yang bertanya nggak? Di detik. Ya, tadi. Ada yang mau tanyain nggak? Jadi berarti benda berhenti di ketinggian 0,6 gitu, Pak. Ya, 0,6 meter pada bagian miring yang sebelahnya ya, yang satunya. Ya, jadi berhentian di sini ya. Gitu. Ini 0,6 meter. Oke. Nomor 3. Nomor 3 loh. Hah? 2. Oke. Balok M1. Oke. Baloknya diam ya, pertama. Balok yang M2. Balok M2 diam nggak sih? Ini diam ya, M2 ya? harusnya iya. Oke, balok M1 aja ya. Kita asumsiin lagi dia. Ini nggak ada penjelasan lebih lanjutnya. M1 ini hancur. M1 M1 berapa kilogram tuh? 2 kilogram. 2 kilogram, kemudian V1 berapa? 10 ya. Kemudian sini ada yang diam ya kan? Sini Ada pegas. M2-nya berapa tuh? 5 kilogram. Oke. Energi mekanik sistem yang hilang. Angkanya 1000 Newton per meter. Energi mekanik, energi totalnya ya berarti. Energi totalnya kan berarti pertama dari energi kinetik keseluruhan. Berapa jauh pegas mengalami pohon rapat ini? Meluncur tanpa gesekan. Ntar gue bingung ini nggak energi mekanik sistem yang hilang tapi nggak ada usaha yang Dihasilkan.
Gak ada usaha yang ini, yang ngambil energi kinetik, energi mekanik ya. Sebentar. Energi mekanik kan energi kinetik tambah energi potensial. Hmm? Oh, ya udah. Ini dijelasin nomor dulu ya, nomor 4. Nomor 4 dulu aja. Oke, karena nomor 3 agak susah ya. Karena nggak susah sih, karena informasi soalnya emang kurang juga. Jadi kita lanjut ke nomor 4 dulu. Kak, boleh nanya nomor 1 dulu nggak dikit? Oke, boleh. Nih yang mana nih? Tadi yang 24 VB dapat dari mana ya? 24 VB. Ya kan kalau dikuadratin kan kayak terus kayak difaktorin gimana sih? Duh, Oh maaf Kak, salah lihat. Kirain itu kenapa? enggak, itu 6-nya kayak B. 66. Udah paham berarti? Apa Udah Kak. tetap? Oh, udah. Maaf, tulisan gue emang kacau. Oh ya udah. Oh lanjut. Jadi nomor 3 dulu nih kayaknya. Sorry, emang gak jelas. Gue nggak bisa gambar ini. Oke. Lanjut nomor 3 dulu. Iya. Jadi energi apa Mak? Ada. Oke. Lanjut nomor 3. Energi mekanik sistem yang hilang. Jadi gini. Jadi kita ngitung dulu seribu empat setengah m pada 100 setengah m itu ada 9 Oke, gini untuk gerakin nombok dulu nih. Begini, energi mekanik yang hilang harusnya di sini. Oh ya, energi mekanik yang hilang itu diakibatkan dimakan sama energi potensial dari pegas ya. Jadi energi kinetiknya kan logikanya gini, energi kinetik dulu dari si balok 1, kemudian dia memanfaatkan si pegas ini jadi energi potensialnya pegas. Kemudian dari potensial pegas ini kan dia ngasih ke blok 2 sebagai energi kinetik kan. Kalau kita lihat di sini kan nih, kita ngerjain yang A dulu. Jadi dia dimakan sama si pegas gitu. Makanya jadi kecepatannya itu cuma 3 meter per second si balok satunya. Balok 2-nya. 3 meter per second. Nah, energi delta EM atau energi mekanik yang hilang itu EK1 dikurang EK2. Sampai sini paham nggak? Halo? Tes. Lagi mikir dulu ya. Ya Kak, lagi mencerna sih. Ya, santai. Ini kalian ujiannya jam berapa ya fisikanya? Fisika jam 9. Kak. Oh, jam 9. Oke.
Jadi gini, energi energi kinetiknya kan berkurang karena ada diubah ke pegas gitu kan. Harusnya yang tadinya energi potensialnya masuk ke pegas ke balok juga. Tapi dimakan duluan sama si pegas gitu. Ya. Apa? Gimana? Lanjut dulu ya. Jadi K1 ini kan setengah M1 V1 kuadrat minus setengah dikali M2 kali V2 kuadrat. Ini setengah dikali 2 dikali 100 minus setengah dikali 5 dikali 9. Berapa? 100 dikali dikurang 22 setengah berapa? 67 setengah ya? 67 setengah joule. Nah, ini 67 setengah joule ini itu yang akan jadi energi potensialnya si pegas. Potensial pegas gimana tulisnya? Gini deh. Kalau udah lupa notasinya. Energi potensial pegas. Nah, buat apa? Kita pakai di B ntar. Ngitung dia seberapa jauh termampatkan. Jadi EP pegas kan kita tahu rumusnya ya. Itu sama dengan apa? Setengah K delta X kuadrat. Delta X yang kita cari. Jadi delta X sama dengan 2 kali EP pegas per K. Gini. Sampai sini paham? Apa? Paham. Oke. Sekarang tinggal masukin aja. 2 kali EP pegasnya 67,5 per berapa ininya? K-nya berapa? Dan ini aduh, HP lo. Berapa sih? 1000, Pak. 1000 ya. Oke, 1000. Ini pakai kalkulator ini sebenarnya. 135 apa sih? 0,135 ya. Berapa? Akar dari 0,135? Berapa sih? Boleh pakai kalkulator kan ya kalau ujian fisika mah? Kalau di W-nya gimana? Boleh pakai kalkulator nggak ujian fisika? Kalian gimana? Soalnya statistik boleh kan tadi ya? Harusnya boleh sih fisika. Belum diinfoin tapi kayaknya boleh. Tapi persiapan bawa aja ya. Pakai kalkulator scientific tau kan? Berapa? Oh, Berapa? Akar 0,135? kalau di kalkulator 0,3674. 0,37 lah ya. Meter. 0,37 meter ya. Udah ini. Ada yang mau bertanya nggak dari sini? Apa? Ini gitu. Gimana? Halo. Belum, Kak, belum ada.
Ada yang mau dijelasin lagi gimana tuh? Ya tadi Saya jawab apa sih? Belum ya? Bener kan? Tadi siapa tuh Ardestia gimana? Mau nanya tadi. iya yang nomor 2. Oh, yang nomor 2. Kenapa nomor 2? Itu pakai Boleh. rumus apa, Kak? Oh iya, sorry. Ini gua pakai logika ya. Jadi, gini. eh ini pakai hukum kekekalan energi aja biasa sebenarnya. Jadi kan eh ini pertama dari A ke B itu kan hukum kekekalan energi mekanik apa? EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB. Di sini nggak ada usaha yang dilakukan ya. Jadi energi konservatif. Gitu. Jadi dari titik A ke B itu konservatif. Jadi nggak ada usaha yang dilakukan. Paham sampai sini? Jadi yang kita pakai dari A ke B itu eh, apa namanya? Hukum kekekalan energi mekanik. Gimana? Ya, karena ada gaya gesek yang terjadi ya dari A ke B, dia licin. Sampai sini paham? Dari A ke B dulu. Paham nggak? Oke. Kemudian dari B ke C, dari B ke ujungnya. Jangan dari B ke ujungnya, dari B ke C itu kita pakai EKB. Kita ulang deh. Jangan EKB. Kita kayak biasa EPB tambah EKB itu sama dengan W tambah apa? EPC tambah EKC gitu. Oh ya, kita balik dulu ke yang dari A ke B. Dari A ke B, energi potensial di A kan ada ya. Energi kinetik di A berapa? Kan dia dari keadaan diam. 0 ya. Kalau di energi potensial di B, dia di ketinggian 0, berarti 0 kan? Energi kinetik yang ada. Makanya jadi kita pakai EPA sama dengan EKB. Kalau kalian pakai, kayak aku nggak ngejelasinnya pakai rumus ya, jadi aku langsung. Kalau pakai yang persamaan ini tuh logika kalian terhadap energi harus sudah lancar. Energi itu skalar. Jadi ya kayak kita makan aja. Kalau kita makan, energi yang kita pakai itu ya energi yang kita pakai sampai kita capek ya sesuai makan yang kita makan kan. Gitu. Logikanya gitu aja. Begitu juga di sini. Jadi energi potensial A berubah jadi 0. Kenapa? Karena ketinggiannya berubah. Waktu SD kita tahu kalau energi itu kekal ya kan. Nah, kalau kita punya konsep itu energi itu kekal, tadi kan energi potensialnya jadi 0 ya, jadi hilang. Berarti berubah ke energi lain kan? Ya, energi itu kekal. Energi itu tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya mengubah ke bentuk yang lainnya. Jadi dari energi potensial, dia seluruhnya diubah ke energi kinetik kan di titik B. Oke.
Nah, dari energi kinetik titik B, namanya buat jalan kan karena ada gaya gesek kan dilawan ya gaya geseknya. Makanya dia ada usaha di sini. Usaha untuk melawan gaya gesek. Itu karena bidang datarnya hanya sepanjang 2 meter, berarti dia dipakai untuk kan ya kita buat sini. Di sepanjang jalan ini licin ya. Gitu. Sepanjang jalan itu licin. Makanya di situ nggak ada eh, nggak ada apa nggak ada gaya gesek yang dilawan. Gaya gesek yang dilawan hanya di sini aja. Terus kemudian energi yang tersisa dipakai untuk nanjak ya kan. Itu. Titik C. Gimana? Ini yang dua rumus ini kan yang dipakai, cuma dua ini aja. Gitu. Kalau di kalian gimana? Pengekalan energi diajarin gimana? Cuma dua ini aja kan rumusnya. Pengubahan bentuk ke energi lainnya ya kayak energi listrik, energi itu kan di bab yang lain. Ini hanya mekanika aja. Kalau di kalian gimana? Halo? Iya kayaknya gitu doang Kak. Sebenarnya konsepnya cuma dua ini aja. Konsepnya cuma dua ini aja. Tinggal kalian analisis dulu soalnya kayak gimana. Kan itu kan karena Nah, EP-nya ya. 0, EK-nya EKA 0 itu karena apa? Karena kan dari atas jadi kecepatan awal tuh 0. Makanya dia langsung dinolin pakainya EPA. Nah, kalau ini di sini, ini kan balik ini ke sini ya, S. Ini ke sini. Dimana EPB-nya 0 ya kan? Tadi kita bilang EPB-nya 0. Jadinya, oh nggak, kita pakai yang ini dong. Kita nggak tinjau ke B. Gitu. Kita tinjau langsung dari A. Ini kan sama ini sama ya. Sama ini sama. Jadinya EPA tambah EKA sama dengan W plus EPC tambah EKC. Nah, ini di mana EKA-nya 0, W-nya itu WG, sisanya EKC-nya. EKC-nya kan 0 ya. Karena dia berhenti di situ. Kecepatannya 0. Jadi tersisa hanya EPA sama dengan W plus EPC. Gimana sampai sini? Paham. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Belum beralih ke nomor 4 nih. Nggak ada ya? Ke nomor 4 ya berarti ya? Iya Kak. Oke. Dan dibahas mayor nomor 1. Nomor 5. Siapa nomor 5? Berapa? Nomor 5. Oh, Nomor 5 gue nih. Gue nomor 5. Nomor 6, 7, 9, 10. Buktinya. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Di sini ada sebuah benda bermasa 2 kg dalam keadaan tergantung pada suatu tali yang panjangnya 1 meter, di mana benda B bermasa 1 kg menumbuk si A dengan kecepatan mendatar 4 meter per sekon. Jika tumbukan berlangsung elastis bagian atau E sama dengan 0,5, maka yang ditanya sudutnya simpangan tali maksimum itu berapa. Jadi kalau digambar
Kira-kira begini. Sini ada kilogram. Oke, kan di situ ada ya. Nah, itu apa sih sebenarnya? Masih ada yang ingat nggak? Di situ apa? Jadi di situ kan namanya masih ingat nggak sih? Paling harusnya masih ingat sih. Kan namanya itu koefisien restitusi. Koefisien paling nggak jelas yang tiba-tiba tuh muncul dari mana gitu. Jadi kan dibilang kan bola bermasa benda A bermasa 2 kilo ini ditabrak, bukan ditabrak, kayak ditubruk, sama aja dah, ditumbuk oleh benda B dengan kecepatan mendatar karena berarti gini doang, mendatar bukan berayun juga, dengan kecepatan 4 meter per sekon. Yang ditanya sudut setelah hasil tabrakan dari benda B ke benda A itu berapa? Berapa sudut yang dihasilkan? Oke, kita jawab. Untuk rumus koefisien restitusi itu min E sama dengan VB aksen dikurang VA aksen dibagi VB min VA sama dengan min setengah. Kenapa min setengah? Tadi kan min E-nya itu 0,5. 0,5 itu sama aja setengah kan ya. Jadi kita lanjut. Di mana VB aksennya belum ada. Min VA aksen. Terus VB-nya itu kebalik. Ini harusnya VA min VB. VA min VB. Jadi VA-nya kan 0, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ditabrak sama si VB dengan kecepatan 4 meter per sekon. Sehingga ini sama min setengah. VB aksen min VA aksen sama dengan 2. 2 dari mana? 4-nya naik ke atas ini, terus dibagi 2. Hasilnya 2. Oke, kita dapat nih VB aksen min VA aksen sama dengan 2. Dari situ kita lanjut ke hukum kekekalan momentum. Di mana tadi rumusnya kan MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Tadi MA-nya berapa tadi? MA-nya kan 2. 2 kali 0. 2 dikali 0. 0 kan VA-nya karena nggak ada kecepatan awalnya berapa. Bukan kecepatan awal. Nggak ada kecepatannya berapa karena dia diem kan. Kemudian VB-nya itu
1 ya ini ya, jangan 4. Aduh, tulisan gue jelek banget. 1 dikali VB-nya berapa? 4. Kemudian MA, tadi MA-nya 2 kilo dikali VA aksen ditambah MB-nya 1 dikali VB aksen. 2 kali 0, 0 ditambah 4 sama dengan 2 VA aksen. Aduh, kok nggak apa-apa sih. 2 VA aksen ditambah VB aksen. Nah, karena udah di sini berarti ini sini. Bentar. Oh, ini minus ya 4-nya. Kenapa minus? Tadi kan arahnya ke kiri ya. Jadi minus 4. Bentar. Nah, ini kan persamaan kedua. Persamaan satunya tadi yang di atas, yang VB aksen dikurang VA aksen sama dengan 2. Jadi kita eliminasi aja. Jadi min 4 sama dengan 2 VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 2 VB aksen min VA aksen. Harusnya apa? Kebalik nih. Sama aja. Min VA. Terus ini bingung ya. Berarti 2 dengan min VA ditambah VB aksen dikurang min 4 min 2 berarti min 6, 2 dikurang min 1 sama dengan 3 VA aksen ditambah nggak ditambah karena VB-nya habis kan. VB dikurang VB sama dengan 0 kan, habis. Jadi 3 VA sama dengan 3 VA aksen sama dengan min 6, maka VA aksen min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. VA aksennya udah dapat. VA aksennya udah dapat min 2. Itu kita masuk ke rumus EK sama dengan EP. Energi kinetik sama dengan energi potensial. Jadi setengah M V A aksen kuadrat sama dengan M kali G kali H. Kenapa pakai gini? Karena kan tadi kan pas ditumbuk kan dia mental tuh. Nah, ada energi kinetik sama energi potensial tuh. Karena ada ketinggiannya juga kan. Tingginya berapa? Tadi kan ada talinya kan 1 meter tuh. Nah, kan Nah, kalau dirumusin kan setelah mentalnya itu nggak tahu kan kita berapa. Yang H ini nih. Ketinggian ini setelah mental tuh berapa sih? Dari sini ke sini tuh mental berapa ketinggiannya kan berubah tuh dari 1 meter menjadi berapa. Makanya kita cari H-nya. Gimana? Kalau misalnya digabungin rumusnya VA aksen kuadrat per sini 2 per 2G. Masanya berapa tadi? Masanya 2. Sebentar.
Nah, masanya hilang karena ini kan di sini di masa coret. Jadi kan sisa setengah, di sini setengah, di sini VA aksen kuadrat sama G kali H. Tapi yang dicari kan H-nya. Jadi H-nya kalau bingung gini nih. Jadi H-nya sama dengan VA aksen kuadrat per 2 dikali G. Di mana H sama dengan VA aksennya kan 2. 2 dikali mana sih tadi VA? Nah, VA aksennya kan min 2. Min 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi langsung aja ya. Langsung kita tulis dulu. 4 dibagi 20. 20 dari mana? 2 dikali G, gravitasi itu kan 9,8, tapi anggap aja kita 10. Jadi 4 per 20 sama aja 1/5. Maka H sama dengan 0,2 meter. Nah, 0,2 meter itu ketinggian ini. 0,2 meter itu segini. Nah, sisanya itu dari sini sampai sini 0,8 meter. 0,8 meter. Nah, 0,2 meter itu yang mentalnya. Mentalnya segini nih, 0,2 meter dia tingginya. Terus yang kita cari kan sudut ya. Makanya kita pakainya sin. Sin theta sama dengan 4/5. Sama dengan theta sama dengan 53 derajat. Ada yang mau nanya nggak, guys? Atau udah pada ngantuk nih, udah 9:30 juga kan? Apa mau lanjut terus? Gimana, guys? Masih pada bangun nggak nih? Atau udah pada off? Masih bangun, Kak. Masih kuat nggak? Ini masih ada 5 soal lagi sih. Masih ada 5 soal lagi, kan belum nonton record juga nanti. Yang ini gimana, guys? Paham nggak? Jam 9 lagi pagi itu. Oh ya, mau nanya dah, ini di sini BA sama BB atau BA doang atau BB doang? Yang BA itu udah UAS, Kak. Jadi nggak ikut. Nah, kalian nggak nanya itu sharing-sharing? Dosennya beda sih, Kak, kebetulan. Kalau kalian siapa dosennya? Pak Anggoro. Oh. Nah, ini ada yang ditanya nggak? Itu dosennya ngasih PPT aja apa ngajarin juga? Soalnya kalau gue dulu kira goblok cuma dikasih PPT doang. Santai dong panggil. Sumpah kesel banget nggak diajarin. Jalan-jalan ngomongnya aku takut. Bacot. Gimana, guys? Paham nggak? Mungkin bisa dilanjut dulu, Kak. Ini nanti dibaca. Oh, mau langsung lanjut aja. Ini cos minus cos theta 137 cos theta itu. Iya, sama. Bener lah, kan ngadep sini. Ini cos theta bang 0,8 per 1. Oh, itu 0,8 per 1. Ini cos theta. Ini 37.
Iya, kaget Ini gua. Berapa? 37, 4 per 5. 0,8 per 1, 4 per 5, 37. Bukan tetanya dong. Ini tetanya cowok. Tetanya. Ya. Enggak, yang 4 per 5 bukan tetanya. Lu harus tulis cos teta. Ini nak. Teta cos Cos minus minus 1 banget. Inverse. Cos minus 1 pangkatnya. Hah. Di sini langsung assume. Theta sama dengan cos inverse dari 4 per 5. Ini mau lanjut ya? Apa gimana guys? Masih ada bangun nggak? 5 lagi kan? Udah ngantuk. 10 nih. Mungkin Ya, Rashid aja dulu. gitu. 5 lagi kirim jawaban. Oh gitu. Guys, apa kan ini 5 lagi ya? Nanti 5 laginya apa mau dijawab mau dikirim jawabannya aja langsung nggak? Pakai caranya juga sih. Jadi nanti kalian tinggal baca aja buat mahamin sendiri gimana. Soalnya kan udah kemalaman juga, besok kesiangan belum sempat belajar. Tiba-tiba ujian. Gimana? Nanti yang 1 sampai 5 ini 1 sampai 4 ini dikirim, berarti 6 soal lagi belum. 6 soal lagi. Nanti sisanya bakal dikirim. Insya Allah nanti malam ya. Nanti malam dikirim. Gimana? Bolehkah kalau nggak ngerepotin? Oh, sangat tidak dong. Karena saya bertugas di sini. Oke. Gimana Kang Anggun? Mungkin bisa ditutup dulu. Jangan lupa absen. Takut kemalaman ngeblank. Ya. Terima kasih Kak atas tutornya malam ini, karena di awal kita dimulai dengan doa, Ganti maka orang. diakhiri juga dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Maaf ya kalau ada yang kurang. Ya, berdoa dicukupkan. Terima kasih Kak atas tutornya malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah luangin waktunya buat hadir. Kegiatan tutor malam ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke, sama. Itu yang record jangan lupa di stop dulu tuh. Ntar nggak kesimpan lagi. Siapa tuh yang record tadi? Tidur apa yang record? Mana yang record? FK semua ini. Banyak banget ya. Mana yang record? Wah, pada AFK ini. Pada tidur ya. Christine. Halo. Recordnya di